Tuhan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para pastor, frater, Bapak Ibu dan saudara saya berkasih dalam Kristus, selamat petang. Kita boleh bersyukur karena pada petang hari ini kita diperkenankan berhimpun sebagai keluarga besar, orang beriman, tapi lebih keluarga besar Perpetaki yang berhimpun pada rapat umum anggota yang ke-6 ini. Tentu kita berhimpun sebagai keluarga besar umat Allah yang juga warga negara Republik Indonesia ini. Kita mensyukuri segala rahmat yang telah kita terima dan juga pertusan yang diletakkan pada pundak kita masing-masing sebagai warga gereja, tokoh-tokoh gereja, dan juga sebagai warga masyarakat yang saat ini sedang menjelang menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Maka pada kita selain mensyukuri rahmat Tuhan yang begitu besar itu, kasih Tuhan yang tak terhingga, kita mohon agar supaya pertemuan rapat umum anggota yang ke-6 ini menghasilkan buah-buah yang berguna bagi gereja juga bagi masyarakat pada umumnya. Kita akui bahwa kita orang berdosa pada mengenai gereja ini dan mohon ampun agar supaya kita layak melakukan misi suci ini lebih semakin layak menjadi putra putri. Bersama menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan
surga. Segala yang ada pada kami Engkaulah yang memberi. Segala milik kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami hulurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan mengendalikan segala sesuatu. Maka mohon sertailah pertemuan rapat umum anggota perkahati yang kelima, yang keenam ini. Semoga Engkau menyertai kami semua dan masing-masing, agar juga membuahkan buah-buah yang berlimpah untuk pelayanan selanjutnya. Dengan pengangkatan Yesus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, Allah Israel, dahulukanlah nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain, tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut terdekat. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah lihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka punahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Peor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak.
Setelah kalian menyeberangi Sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan
menjadikan mereka pria dan wanita. Dan ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, brother, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khusus untuk para undangan yang diundang untuk mengadakan pertemuan rapat umum anggota memberkati, saya menyampaikan pantun pembuka. Lewat makan mesti waspada. Perjalanan dalam yang penting aman. Selamat datang di kota Samarinda, kota tepian Sungai Mahakam. Yang sudah biasa sudah tahu, Samarinda kota tepian Sungai Mahakam. Yang belum lihat, kapan-kapan bisa melihat. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui bacaan yang pertama kita mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Yahweh melalui Yosua, yang pada waktu itu umat Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Maka Yosua menyampaikan kisah bagaimana bangsa Israel itu dibentuk, dikembangkan, diselamatkan, bahkan ketika bertempur atau berperang dengan bangsa-bangsa, Tuhan berperang bagi mereka. Bahkan kemudian setelah sampai ke Kanaan, dijelaskan bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan, termasuk apa yang mereka nikmati ketika sudah sampai di sana. Dengan kata lain, Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan sejarah, akan penciptaan, bagaimana mereka mulai awal, kemudian sampai di Kanaan melalui berbagai macam pengalaman. Tentu pengalaman dikasihi, itu yang paling utama. Kasihi oleh Tuhan sebagai bangsa yang terpilih dan berkembang sampai ke tanah Kanaan. Pengalaman begitu banyak, begitu aneka ragam. Pengalaman baik pun mereka alami, bahkan godaan-godaan yang dari luar pun juga ada. Pendeknya perjalanan umat Israel ini tidak lurus-lurus,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hendaknya juga selalu mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, baik bagi pribadi kita maupun dalam kebersamaan, tapi tentu secara khusus juga kepada unit-unit layanan perguruan tinggi Katolik, agama Katolik di seluruh Indonesia ini, yang pasti juga mempunyai sejarahnya masing-masing. Kami juga Perpertaki mempunyai sejarahnya tersendiri, sehingga pada kesempatan ini sudah berkumpul mengadakan rapat umum buka yang ke-6. Tentu di sana juga ada dinamikanya, ada kisah-kisahnya, ada pengalaman-pengalamannya. Yang jelas bahwa di sana kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, dan Tuhan menyelenggarakan. Sehingga sejarah baik itu pribadi masing-masing pada tua-tua, sejarah dari unit-unit perguruan tinggi agama Katolik, juga sejarah dari Perpertaki ini ada dinamikanya yang adalah sejarah keselamatan itu sendiri. Maka kita percaya bahwa apa yang dialami, apa yang dilalui, apa yang dilewati selama ini, baik itu secara pribadi, personal, atau unit-unit pelayanan perguruan tinggi, atau juga Perpertaki ini adalah kisah keselamatan atau perjalanan keselamatan yang diselenggarakan oleh Tuhan. Bisa jadi bahwa perjalanan itu sungguh-sungguh menggembirakan sehingga orang langsung mempunyai sikap yang sangat optimis. Yang selama ini perjalanannya oke-oke saja, lancar-lancar saja. Tapi juga pasti ada yang perjalanannya atau sejarah kisah perjalanannya berliku-liku. Ada yang perjalanannya mungkin juga pasang surut. Itulah sebuah kenyataan dalam kehidupan.
Dalam Injil kita juga diberi pesan agar supaya dalam hal ini keluarga, tapi saya kira adalah juga semua orang yang terlibat dalam iman dan pengharapan ini mempunyai komitmen yang tinggi. Suami istri yang jadi satu itu tidak hanya karena kemauan mereka berdua, tapi karena Tuhan sendiri yang mempersatukan mereka. Maka kiranya komitmen kita sekalian, komitmen orang-orang yang terlibat dalam perkumpulan perguruan tinggi agama Katolik se-Indonesia ini, sungguh komitmen yang datang dari Tuhan sendiri dan bukan hanya komitmen dari Anda masing-masing atau dalam sebuah kebersamaan. Tentu usaha-usaha mempunyai komitmen yang tinggi di masa-masa yang akan datang itu juga menyatakan Tuhan di dalamnya dan bukan karena kemauan dan juga mengandalkan kapasitas, mengandalkan kepercayaan diri, mengandalkan kekuatan manusia. Memang tidak begitu mudah pada zaman ini ketika orang mengandalkan dirinya sendiri, demikian juga dalam memutuskan hal-hal
Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dalam rangka pelayanan mereka kepada sesama, kepada gereja dan juga pada masyarakat. Marilah kita mohon. Segala doa-doa kami yang sudah tersimpan dalam hati kita masing-masing, dan Kau tahu apa yang paling kami perlukan untuk keselamatan dan yang akan datang. Dan semua itu kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Karunia Bunda Allah, sampai bisa mempelainya para rasul semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengasaran Yesus Kristus, Putra, dengan pengasaran Dia bersama Dia dalam Dia, tapi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut jernih lagi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Berilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan dan kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami daripada segala iman gereja-Mu, dan berilah kami damai kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Demi Tuhan senantiasa bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Dan dengan Tuhan.
Marilah